Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alia, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini masih di bulan Syawal ya. Jadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya bersama Ustadz Suharyo sedikit akan membahas tentang bekerja gitu ya Ustadz ya. Insyaallah. Nah, karena bekerja ini harus dari hati katanya, harus ikhlas Iya. supaya berkah gitu. Ya seperti yang sekarang kita sedang lakukan, tappingnya kita ini di hari libur loh. Ustadz Betul. Suharyo libur. Saya nggak punya libur. Oh, kayaknya berarti tanggalan semuanya hitam ya, Iya, nggak ada tergantung. tanggalan merah. Ya, merah ada teman nggak berfungsi. Oh, merah ada tapi nggak berfungsi. Kalau Lebaran kemarin merah nggak Ustadz? Ya hitam semua. Tetap ya kayaknya kalau Ustadz ini banyak banget undangan gitu ya, ngisi kajian di sini gitu ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah, tetap produktif loh. Loh, gitu ya. Iya. Iya, tahun ini usianya kayaknya sekitar 50 ya Ustadz ya. Iya, 50 tambah 13. Oh, tapi tambahnya kok banyak banget Ustadz. Alhamdulillah Ustadz ini termasuk orang yang produktif meskipun usianya sudah dibilang tidak ini ya, tidak muda lagi Tidak gitu ya. muda lagi, Nggak ya. apa-apa ya saya sebutin Oh, gitu tidak ya. apa-apa, memang realitanya begitu. Oh realitanya begitu. Ya soalnya ini bisa jadi contoh buat sahabat Aliyah yang menonton juga gitu Ustadz. Jadi semangat yang Ustadz sampai sekarang itu tetap bisa menjaga semangat itu gimana sih? Kan ini soal bekerja juga gitu ya. Oh iya. Pastinya kan dari muda Ustadz kan yuk bekerja gitu. Ternyata sampai sekarang bekerja juga. Bekerja untuk umat seperti itu. Iya. Memang dalam pandangan agama kita bekerja itu pertama sebagai ibadah. Di situlah kuncinya ya. Bekerja sebagai ibadah itu semakin banyak kita bekerja, semakin banyak peluang untuk mendapatkan pahala. Maka orang yang memahami soal itu tidak pernah menganggap tanggal merah hitam, semua akan dimanfaatkan untuk produktivitas dirinya. Soal pendapatan itu urusan lain, tapi yang penting bagaimana kita mengisi 24 jam setiap harinya itu dengan kegiatan kerja yang produktif, yang manfaat, yang sekiranya kita itu merasa bahwa hidup itu memang harus padat ya isinya. Kalau kita longgar, gampang tua. Oh gitu. Ya, gampang tua. Oh, makanya itu resep awet mudanya Ustadz Suharyo ya. Ya kira-kira begitu. Kita harus benar-benar mengisi waktu demi waktu itu dengan kegiatan yang manfaat. Karena kalau kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka orang lain juga akan mendoakan kita. Dan Nabi menyatakan orang baik itu orang yang banyak manfaat. Oke. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kalau saya menganggap begini, karena bekerja ibadah, maka begitu memulai aktivitas, itu bukan sekedar di kantor atau di tempat kerja ya. Dari rumah itu sudah mulai kita niati untuk ibadah pagi. Apa yang harus kita lakukan, walaupun tuh remeh-temeh. Tapi harus disadari bahwa itu akan menambah pahala demi pahala yang kita lakukan. Berarti kalau makna luasnya bekerja ini bukan hanya bekerja yang menghasilkan materi saja gitu ya Ustadz ya? Itu efek samping aja. Oh gitu. Dan Allah tidak akan membiarkan hambanya berkeringat tanpa ada sesuatu yang didapat. Orang yang berkeringat itu peluang untuk mendapatkan sesuatu itu lebih besar ketimbang orang yang tidak berkeringat. Artinya orang yang kerja keras, keringat itu kerja keras ya. Sebab kalau sekarang ukuran keringat betulan, maka bekerja di ruang ber-AC nggak berkeringat-berkeringat. Iya, kayak saya ruangannya ber-AC jadi Iya. nggak keringetan Ustadz. Iya, jadi orang yang berkeringat, orang yang kerja keras itu akan mendapatkan peluang lebih besar mendapatkan sesuatu di luar apa yang dilakukan. Bahkan Nabi itu pernah suatu ketika menjumpai seorang pemuda yang pemuda itu akan jabatan tangan dengan Nabi, tapi malu kelihatannya, ekspresinya itu kan kelihatan. Menjabatan tangan kan ditarik lagi, Iya. jabat tangan tarik lagi sampai 3 kali. Nabi menangkap pesan mendalam terhadap anak muda ini pasti ada sesuatu. Kemudian mana tanganmu? Kata Nabi. Begitu menjulurkan tangan begini oleh Nabi langsung dipegang jadi jabat tangannya. Nabi ada merasakan ada sesuatu yang aneh di tangan anak muda itu. Terasa kasar. Oh, iya iya iya.
Kata Nabi, bertanya, apakah karena tanganmu kasar ini nak, kamu malu berjabat tangan dengan saya? Iya ya Rasulullah. Kenapa tanganmu kasar? Saya setiap hari itu mecah batu, dijadikan koral, kemudian saya jual ke orang untuk nafkah keluarga. Nabi kemudian komentar, tangan seperti milikmu ini yang dicintai Allah. Artinya orang yang suka kerja keras itu Allah cinta. Maka kemudian Rasul mencium tangan anak muda itu. Masya Allah. Yang nyium Rasul loh. Iya ya. Kadang kayak kita iri gitu ya. Iya. Tapi menganggap lagi, emang kita sudah sebaik itu kah gitu, udah sekerja keras itu kah gitu ya Ustadz. Makanya ya? dimulai dari sekarang. Dari sekarang jangan besok. Iya, sekarang ya, hari ini ya. Meskipun tanggal merah hari ini ya. Iya, iya. Nggak ada beda kok sebenarnya tanggal itu, tergantung bagaimana mindset kita. Kalau kita niati seluruh waktu itu untuk bekerja, apapun pekerjaannya, rumah, dipekerjain, yang lain-lain lah, itu akan bermanfaat dan kita akan merasakan ada hasilnya, setidaknya hasil kerjaannya itu. Di rumah bisa menjadi bersih, di rumah menjadi tertata. Itu karena niat kita, hari ini saya harus bekerja. Nyapu-nyapu atau bantu keluarga dan seterusnya. Iya, berarti kan sebenarnya ibu rumah tangga itu juga ibu yang bekerja ya Ustadz ya. 24 jam. Nah, itu hanya saja mungkin bedanya dia tidak keluar rumah. Iya, banyak dia- yang bukan kantoran gitu istilahnya. Iya, nggak kantoran, nggak pakai seragam, istilahnya nggak pakai sepatu gitu. Padahal sebenarnya yang lebih full pekerjaan ibu rumah tangga ya Wah, Ustadz luar ya. biasa. Seorang ibu itu bisa bekerja dalam satu waktu yang sama dengan 3 jenis pekerjaan. Oh iya benar. Iya kan? Masak nasi, ngegiling cucian, kita nyuci piring gitu. Sambil gendong anak lagi. Ah iya benar. Oh memerhatikan Bu Haryo ya, Ustadz ya. Ya, itulah ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan nggak mungkin bekerja dalam satu kesempatan yang sama, bekerja double-double gitu. Itu kayak nggak bisa gitu ya Nggak Ustadz ya. bisa. Kalau untuk laki-laki gitu ya. Laki-laki itu fokus. Kalau satu, saya kalau di rumah itu kadang-kadang dipanggil istri itu, Iya. ya dengar tapi sepintas gitu. Makanya kadang-kadang diulang-ulang manggilnya itu. Karena kalau sudah bekerja sesuatu, laki-laki itu ya fokus di situ. Tapi kalau ibu-ibu itu bekerja ini nyapu sambil apa yang gendong anak, sambil dulang, sambil apa macam-macam masih bisa dilakukan semuanya. Di situ saya hormat kepada wanita. Masya Allah. Berarti suami ini memang harus ini ya, menghargai istrinya banget gitu ya Ustadz. Sebuah keniscayaan. Nah itu. Tapi kadang kan ada yang masih belum sadar gitu ya Ustadz ya. Jadi istrinya udah riweh, dianya tetap aja main HP, baca koran, istilahnya mah gitu. Iya. Kalau orang dulu kan baca koran, minum teh gitu. Istrinya pagi-pagi ngapain gitu. Ya sudah tetap aja. Kalau sekarang kan gantinya HP Iya. gitu. HP pun harus produktif. Nah benar, kan bekerja dari HP juga sekarang bisa ya Ustadz ya. Bisa. Apapun bisa. Misalnya mencari ilmu lewat HP, misalnya daripada kita nyari buku, baca buku masih cari-cari halamannya. Iya. Di HP itu tinggal nulis apa yang dicari, nanti akan ketemu jawabannya. Iya. Kemudian dari situ kita sambil bisa bekerja lebih produktif seperti anak-anak muda sekarang lewat HP. Jadi kalau ada anak di dalam kamar main HP terus itu jangan keburu dicurigai. Ada teman saya itu anaknya dimarahi karena habis kuliah jarang keluar dari kamarnya. Dimarahi, kamu di sekolah kan sampai perguruan tinggi, setelah tamat pekerjaannya hanya lihat HP saja. Anaknya diam aja, marahnya habis baru ditunjukkan rekeningnya. Wow. Ini. Iya. Orang tuanya udah sadar, oh ternyata main HP itu juga bisa menghasilkan cuan kan. Bener, apalagi zamannya sekarang era digital ya. Iya, Banyak betul. yang konten kreator tuh kadang bikin kontennya ya cuma di dalam rumah aja gitu, Iya. atau sekitaran rumah aja. Tapi kan orang menganggap berarti dia nggak kerja gitu, karena dia itu nggak keluar rumah, nggak kelihatan ya keluar rumah kayak gitu ya Ustadz ya. Iya, seperti orang merancang bangunan gitu ya, atau desainer-desainer itu ya dari HP di rumah, nggak keluar kemana-mana, Iya. tapi transferan ngalir terus. Ngalir terus, iya. Saya punya teman arsitek ya, dia gitu, maksudnya di rumahnya dia udah punya ruangan kerja sendiri gitu, jadi nggak perlu kemana-mana. Cuma kan anggapannya
tetangganya. Dia tuh kayak tidak bekerja tapi kok punya rumah, punya mobil, maksudnya punya sesuatu yang bisa ditunjukkan gitu, Ustadz. Iya. Nah, itu berarti kembali ke diri kita ya. Kembali ke diri kita. Bahkan begini, orang berdakwah itu besok 10 tahun kan yang akan datang itu sudah tidak terlalu mementingkan ketemu dengan orang. Cukup lewat HP-nya aja, dia akan share ke berbagai ribuan bahkan puluhan ribu orang untuk mengikuti ceramahnya dia. Dia sendiri di dalam kamar. Jadi dunia itu memang kadang-kadang ya membuat kita ini ribet, kadang-kadang membuat kita ini enteng gitu. Iya, iya. Ya kan ada orang yang ribet gara-gara HP juga ada, cerai misalnya gara-gara HP juga ada. Kemudian dia difitnah orang, dibully, Iya. diteror lewat HP. Lewat HP ya. Ya. Nah intinya balik lagi bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita hadapi, semua untuk bekerja. Bekerja ibadah. Nah, ibadah dapat pahala kalau niatnya baik. Maka letakkan niat setiap kali kita akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan ridhonya Tuhan, ridhonya Allah. Oke.